pertama kali kenal parlemen remaja itu melalui TikTok. Saya tidak pikir kalau saya itu bisa lolos. Pesimis soalnya pendaftar parlemen ini mencapai 5.400-an lebih. Tirsa ini ngomong ke saya kalau saya siap mementori tahu untuk ikut di kegiatan parlemen. Kita berangan-angan kita menjadi DPR RI, apa yang kita harus lakukan di 3 provinsi itu. Nah, di sini menariknya teman-teman justru menemukan sendiri, memilih sendiri, dan memperjuangkannya sendiri. Sendiri semuanya. Selamat datang di Open BO, program wawancara terbuka BUL online. Saya Retmi, dan hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, Siska dan Mei dan Siska. Jadi teman-teman berdua ini adalah Duta Parlemen Remaja Sulawesi Tengah tahun 2021 dan 2022. Halo, apa kabar Mei dan Siska? Hari ini kita akan sharing-sharing seputar Duta Parlemen Remaja ini. Mungkin teman-teman masih ada yang bertanya-tanya, apa sebenarnya Duta Parlemen Remaja itu? Jadi, Parlemen Remaja biasanya disebut dengan Parja ya oleh teman-teman siswa, adalah sebuah kegiatan pendidikan politik untuk siswa SMA dan sederajat, betul ya? Yang diselenggarakan secara nasional oleh Sekretariat DPR RI. Nah, dalam kegiatan yang dilaksanakan selama 5 hari itu, siswa-siswi terpilih dari seluruh Indonesia itu berkumpul untuk menjalani simulasi menjadi anggota DPR selama 5 hari. Menariknya, beberapa tahun ini perwakilan Kabupaten Buol itu spesifiknya 2 tahun ini ya, berturut-turut Kabupaten Buol itu selalu perwakilannya berhasil menjadi salah satu dari 2 orang saja ya, betul, perwakilan dari Sulawesi Tengah yang terpilih menjadi delegasi gitu Sulawesi Tengah di kegiatan Parja di Jakarta dan Bogor ya. Mungkin bisa kenalan dulu, Siska dulu kenalan untuk yang masih fresh tahun ini. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Siska Febrianti Murdaya. Saya merupakan siswa SMA Negeri 1 Riau dan saya merupakan Duta Parlemen Remaja atau Duta DPR RI tahun 2022. Sekarang duduk di kelas berapa, Siska? Kelas 12, Kak. Kelas 12 di SMA 1 Riau ya. Oke. Untuk Mei Tirsa, silakan. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mei Tirsa. Saya biasa dipanggil dengan Mei. Saya Duta Parlemen Remaja tahun 2021. Mei juga berarti sekarang duduk di kelas 12 ya? Sekelas. Kebetulan kita sekelas. Teman dekat juga. Menarik sekali nih teman-teman. Jadi ternyata yang tahun lalu itu si Mei akhirnya bisa menularkan dan bahkan jadi konselor sebayanya si temannya ini, sahabatnya ini, untuk akhirnya jadi Duta Parja tahun ini. Nah, ini kita hari ini akan sharing-sharing santai, mendengarkan cerita pengalaman Siska dan Mei selama mengikuti kegiatan Parlemen Remaja kemarin. Pasti Mei dan Siska itu senang sekali kan ya bisa bertemu walaupun secara online ya, mungkin karena tahun lalu kan masih online, walaupun secara online pasti teman-teman sangat-sangat senang untuk akhirnya bisa bertemu teman-teman baru dari seluruh Indonesia. Apalagi prosesnya tidak mudah gitu kan, dan pastinya belajar banyak hal juga selama rangkaian kegiatan Parja itu. Nah, tapi sebelum kita kupas apa yang teman-teman lakukan selama kegiatan Parja itu, saya mau bertanya dulu seputar persiapannya teman-teman. Mungkin dari Mei dulu, karena Mei yang duluan kan. Jadi seleksinya itu kan relatif ketat kan ya. Ada seleksi berkas, harus mengirim CV, menulis esai, bikin video gitu kan sesuai tema. Terus ada berkas-berkas lain. Itu tentu tidak mudah. Bisa mungkin diceritakan sedikit seputar persiapan yang Mei lakukan waktu itu? Oke, jadi lalu kan saya itu pertama kali kenal Parlemen Remaja itu melalui TikTok. Jadi pertama saya scroll TikTok, tiba-tiba ada salah satu alumni Parlemen Remaja, dia kasih tahu kalau ada kegiatan bergengsi dari Parlemen Remaja. Nah, setelah itu saya stalking lah akun IG Parlemen. Setelah saya stalking, kok saya rasa event ini bagus sekali untuk diikuti anak SMA. Terus event ini kayaknya masih jarang diketahui orang di Buol, SMA di Buol. Jadi saya pikir mending saya ikut ini, siapa tahu saya bisa membuka jalan anak-anak SMA di Kabupaten Buol. Setelah itu saya chat guru wali kelas saya, tepatnya Ibu Rahmawati, terus mengizinkan. Setelah itu saya mengurus berkas-berkasnya. Berkasnya itu lumayan ribet, ada surat izin mengikuti, terus ada namanya surat izin kepala sekolah. Terus kan di ketentuan esai itu ada namanya membuat keterangan kalau kita itu benar-benar mengikuti organisasi, jadi harus dibuat juga di sekolah. Nah, setelah saya melengkapi persyaratan, saya mendaftarlah. Nah, sebelum saya melengkapi itu, saya membuat kayak video kampanye. Dan tahun kemarin 2021 kan itu berkaitan tentang siaran berkualitas. Kemarin kami membahas mengenai TV analog dan TV digital. Nah, setelah kami membahas itu di video kampanye,
kami membuat esai. Esai itu berupa siaran berkualitas juga. Dan undang-undang yang kami bahas itu mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Nah, setelah saya kirim semuanya esai, video kampanye, terus CV, saya ingat sekali pas pengumuman itu, dalam pikiran saya tidak pikir kalau saya itu bisa lolos. Pesimis soalnya pendaftar parlemen ini mencapai 5.400-an lebih. Nah, sementara saya ini hanya orang dari daerah kecil, terus cuman dari provinsi yang lumayan juga tidak terlalu terkenal, tapi tidak terlalu dinotis seperti Sulawesi Selatan. Jadi saya kayak berpikir kayaknya tidak lolos. Pas pengumuman saya ingat sekali, saya pas saat itu habis sholat subuh, saya berpikir kayak ya Allah, kalau saya lolos ya alhamdulillah, kalau tidak ya sudah, ya nggak apa-apa, jangan bikin saya stres. Setelah itu saya buka pengumuman, tiba-tiba ada nama saya. Setelah itu saya langsung peluk kedua orang tua saya, langsung menangis. Seperti itu, Kak. Mantap. Yang bikin ini ceritanya jadi menarik adalah karena Mei itu belum ada istilahnya senior dan memang betul-betul mulai dari Mei sendiri yang dapat, bahkan dari TikTok. Yang menariknya justru kalau dari orang-orang tua paling sering bilang bahwa anak-anak ini jangan main-main TikTok gitu, main-main HP, cuma main-main TikTok, apa itu orang joget-joget segala macam, padahal bahkan joget-joget itu pun tidak selamanya negatif kan ya. Dan menariknya justru terutama di masa pandemi kemarin itu si TikTok ini justru jadi tempat kita menemukan banyak informasi, justru jadi tempat kita dapat banyak teman juga, apalagi misalnya informasi yang penting seperti ini ya. Nah, terus bagaimana dengan Siska? Bagaimana akhirnya Siska juga ikut waktu itu? Tentang saya daftar parlemen remaja ini, awalnya itu saya melihat si Mei Tirsa ini, wah kayak menarik karena ini kegiatannya berkaitan dengan politik kan Kak. Jadi saya tanya dong sama Mei Tirsa, Mei itu kegiatannya bagaimana, kita sistematikanya bagaimana, seperti apa metodenya, seperti itu kan. Ini Siska, ini menarik loh, ini kita lagi melakukan namanya persidangan, terus kunjungan kerja. Nah dari situ saya tertarik, kemudian si Mei Tirsa ini ngomong ke saya kalau saya siap mementoring kau untuk ikut di kegiatan parlemen remaja tahun 2022. Jadi dipersiapkan mulai sekarang, ikuti memang webinar-webinar baik tingkat kabupaten maupun nasional itu diikuti. Kemudian kalau ada lomba itu usahakan kita ikut berkontribusi karena itu merupakan salah satu penilaian juga. Nanti kalau misalkan kita prestasinya banyak, kita berkumpul, nah jadi peluang untuk lolos di Parja itu akan besar juga. Jadi saya melakukan amanah dari Mei Tirsa ini, kebetulan saya mencalonkan sebagai ketua dari salah satu organisasi di SMA, kemudian saya terpilih menjadi ketua organisasi karya ilmiah remaja, dan itu merupakan peluang saya juga untuk lolos di Parja ini. Jadi CV itu kan ada kita memasukkan beberapa prestasi dari SD yang seperti Mei Tirsa katakan tadi, dari SD sampai SMA, keaktifan berorganisasi, kemudian surat-surat rekomendasi dari sekolah dan lain sebagainya, sama itu prestasi itu yang paling besar itu kita lihat di prestasi itu, dan alhamdulillah lolos. Dan tidak beda jauh ceritanya sih Kak, itu semua ketentuannya dari tahun ke tahun sama. Ada CV, ada video kampanye, dan ada esai. Nah, dalam pembuatan esai itu, si Mei Tirsa ini selalu membantu saya baik dalam meminjamkan laptop, karena waktu itu laptop saya sedang ada gangguan, jadi dia meminjamkan laptop untuk mengetik esai, dan itu esai saya ingat sekali waktu itu saya nulis esainya H-1 sebelum tutup pendaftaran. Oke. Karena laptop saya banyak ada gangguannya Kak, jadi sehingga Mei Tirsa ini sebagai mungkin kalau bisa dibilang sahabat saya ya, bestie. Nah betul, itu paling enak. Oke, berarti itu sih yang paling saya tangkap adalah ribetnya berkas-berkas itu ya. Terlepas dari tentu harus disusun dengan baik ya, esainya, si videonya, tapi perintilan berkas itu yang bikin ini jadi ribet, apalagi harus ke sekolah yang SD, SMP waktu itu kan. Tapi justru itu menariknya ketika Mei bilang kau harus ikut belajar di webinar, workshop online begitu, biar banyak gitu isian nanti untuk CV-mu. Tapi tentu yang lebih penting dari situ adalah ketika kita lebih banyak ikut webinar, lebih banyak ketemu orang, akhirnya itu jadi punya banyak insights baru juga kan ya, untuk akhirnya bisa kita bawa ketika kita nanti ketemu orang baru lagi, khususnya di Parja ini kan. Nah, mungkin Mei dan Siska bisa ceritakan sedikit ya isi esai dan video yang teman-teman bikin waktu ikut ini. Waktu itu saya kan tema tahun ini
itu merupakan perlindungan data pribadi, dataku tanggung jawabku, generasi sadar akan privasi, dataku tanggung jawabku. Di esai itu kita menuliskan beberapa kasus. Sebelum kita menuliskan esai, kita harus menganalisis dulu. Indonesia ini kan merupakan urutan ketiga dari banyaknya kebocoran data yang terjadi di se-Asia ya. Nah dari situ kita menganalisis kebocoran apa saja yang terjadi dan di lembaga manakah yang banyak terjadi kebocoran data. Jadi saya mengkaji semuanya mulai dari aplikasi yang namanya Tokopedia, online shop seperti itu, kayak di Google, terus Tokopedia, terus ada Shopee juga. Nah jadi situ saya mengkaji Kak. Jadi kita menganalisis, kita cari berapa persen yang terjadi kebocoran data pada lembaga tersebut. Nah, apa yang akhirnya dari proses kajian itu membuat esai itu apa yang akhirnya Siska temukan dan Siska rekomendasikan gitu? Ini kan kita membahas tentang perlindungan data pribadi, dan itu kita mengaitkan pemerintah dan kita juga sebagai pelindung data kita sendiri, karena kalau bukan kita lagi siapa lagi kan gitu Kak. Jadi saya di situ menyarankan kalau jadi kan di situ ada 3 fungsi ya. Sebagai kalau misalkan kita jadi anggota DPR kan kita harus mencantumkan 3 fungsi, di mana yang pertama fungsi legislasi, kemudian legislasi, anggaran, dan pengawasan ya, pengawasan. Jadi itu kita cantumkan di situ. Kemudian kita berangan-angan kita menjadi DPR RI, apa yang kita harus lakukan di 3 fungsi ini. Jadi yang pertama ada fungsi pengawasan. Kita harus mengawasi beberapa lembaga untuk membuat alternatif mencegah kebocoran data yang terjadi di Indonesia ini, karena target kita sebagai anggota DPR, kita mau Indonesia ini bukan jadi urutan ketiga lagi dalam kasus kebocoran data. Jadi itu sih intinya Kak. Karena sudah sempat dikasih rekomendasi spesifik alternatifnya itu dalam bentuk apa, poin-poin alternatifnya itu seperti apa? Jadi kita alternatifnya itu saya sebagai anggota DPR nanti akan mengawasi ya lembaga-lembaga, terus mensosialisasikan mengenai perlindungan data pribadi. Sebenarnya poin intinya hanya 2 itu sih Kak. Kita hanya mengajukan 2 alternatif. Yang pertama, kita mensosialisasikan, kemudian melakukan fungsi pengawasan atau mengimplementasikan kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan perlindungan data pribadi, seperti yang tadi seperti saya bilang, Tokopedia dan Google dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, kalau Mei mungkin bisa diceritakan sedikit tentang esai dan video kemarin itu. Oke, jadi kalau kami kemarin kan tahun 2021 itu dengan tema remaja di era kebebasan informasi, siaran berkualitas, masyarakat cerdas. Jadi intinya berkaitan tentang siaran. Dan kami juga dikasih rekomendasi dari pihak sana kalau undang-undang yang dibahas di dalam video kampanye sama esai itu yang berkaitan mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Itu garis besar undang-undangnya. Nah, di esai itu saya membahas seperti Siska juga 3 alternatif DPR, yaitu fungsi anggaran, pengawasan, dan legislatif. Nah, di fungsi pengawasan itu saya mengawasi semua lembaga-lembaga yang terkait dari siaran berkualitas itu. Jadi seperti kita tahu kan di pemerintah itu bisa dibilang hanya fokus ke siaran televisi. Sementara siaran digital yang notabene-nya banyak sekali remaja, terutama remaja ya, mengakses tersebut, kayak film-film bisa dibilang konotasinya buruk ke anak muda itu dibiarkan. Seperti siaran di Net TV kan banyak yang sudah melanggar batas, seperti yang tidak boleh disiarkan itu di siaran digital seperti di HP, di komputer itu sudah disiarkan. Jadi kami membahas hal tersebut. Terus legislasi dan fungsi anggaran terakhir itu, di anggaran kami anggaran APBN yang dikeluarkan untuk siaran itu mau dikemanakan semua. Jadi itu sih intinya video kampanye juga 11-12 dengan esai saya. Jadi berkaitan tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Berarti memang betul-betul apa yang kita butuhkan ya, kayak isu yang sedang jadi prioritas seputar ya hal-hal yang relevan juga dengan kehidupannya teman-teman sebagai anak muda ya, yang misalnya butuh siaran yang berkualitas, yang ramah anak misalnya, terus yang butuh perlindungan data juga begitu. Ya hal-hal yang sangat dekat dengan teman-teman itu yang akhirnya diangkat. Oke, dalam proses penyusunan si esai dan video itu teman-teman berarti berkonsultasi dengan guru, prosesnya seperti apa? Kalau dari kami pribadi sih Kak, kami tidak meminta saran sih, hanya gimana ya Metirsa. Soalnya kan saya sudah tahu kalau si Metirsa ini akan mentoring saya, jadi saya I think nggak perlu guru lagi untuk dibimbing. Bukannya kita sok tahu atau gimana ya Kak, tapi kita mau belajar sendiri begitu. Kita mau bisa sendiri, dan pada saat itu memang kita membutuhkan saran dari guru-guru, tapi pas sudah jadinya, sudah lolosnya. Jadi suatu surprise sih untuk guru-guru kalau kita itu bisa sendiri, mandiri.
Itu justru yang menarik, yang butuh disoroti gitu ya. Jadi ini teman-teman berangkat dari keinginan sendiri, bukan yang biasanya kayak ada kan yang guru, ini kamu yang ini ikut ini gitu, kamu yang ini ikut ini. Yang sering kali biasanya, saya tidak mau bilang semuanya, tapi biasanya kayak begitu kan, kadang-kadang saya tidak mau ikut olimpiade ini, saya pengennya olimpiade yang itu gitu, tapi karena mungkin nilai saya lebih bagus di sini, saya diarahkannya ke situ. Nah, di sini menariknya teman-teman justru menemukan sendiri, memilih sendiri, dan memperjuangkannya sendiri. Sendiri ya, sendiri semuanya. Dan kalau saya lihat teman-teman yang juga sembari aktif di KIR itu sepertinya sangat membantu kan ya, terutama dalam proses penulisan esainya, penyusunan videonya itu, karena sepertinya esai itu jadi salah satu pertimbangan yang penting untuk akhirnya nanti apakah lolos atau tidak, keterima jadi delegasi provinsi atau tidak, gitu kan ya. Oke, nah terus kalau orang tua bagaimana? Jadi orang tua saya kan kebetulan tinggal tidak serumah dengan saya, Kak. Soalnya saya ngekos. Jadi pada saat itu saya itu tidak sama sekali mengabari orang tua kalau saya ikut kegiatan. Saya punya planning kalau sudah lolos baru saya mau kasih tahu sama orang tua. Dan pada saat itu Agustus itu kan kemarin deadline pendaftarannya 19, dan itu langsung pengumumannya 2 hari sesudah pendaftaran. Jadi pada saat saya buka itu yang duluan saya kasih tahu si Metirsa duluan, Kak, karena berterima kasih sekali karena si Metirsa yang sudah membantu saya 24 jam ya. Setiap saya mau konsul, ini nih Metirsa gimana, ini dia membantu. Dan pas saya setelah memberitahukan kalau saya lolos Metirsa, terus saya memberitahukan sama orang tua saya telepon, saya bilang, Bu, Bapak, saya lolos ini parlemen remaja, dan beliau masih bingung parlemen remaja itu apa, Nak, gitu kan, Kak. Jadi terus saya jelaskan dari A sampai Z, dan ya langsung mungkin kalau saya pada saat di situ mereka juga sama seperti Metirsa dipeluk juga, Kak, seperti itu. Jadi langsung sama-sama tidak menyangka. Tidak menyangka kalau anaknya bisa sampai mewakili Sulawesi Tengah menjadi duta DPR. Oke, nah sekarang kita mulai sharing-sharing tentang kegiatan yang teman-teman ikuti dalam program Parja itu. Ruang sidangnya besar, nyaman, sampai bisa tidur. Kasih mosi bahwa di Biorka ini apakah ada manfaatnya atau tidak. Pemilih parlemen melakukan sosialisasi melalui Zoom. Kritik teman-teman terhadap anggota DPR seperti apa? Kita mau melaporkan ke Ketua DPRD. Berpikir kritis sehingga kami bisa menghasilkan atau merevisi undang-undang.